Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli soliha? Kali ini kita bertemu di pelajaran geografi kelas 5. Pada pelajaran geografi kali ini, kita akan membahas tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Silakan antum buka modul antum di pelajaran 8 pada halaman 27. Anak soli soliha, kali ini kita akan membahas terkait dengan iklim dan cuaca di Indonesia yang tentunya berpengaruh pada suhu udara yang berubah-ubah selain suhu udara umum karena faktor pengaruh tinggi rendah daratan. Soli-soliha, pernahkah antum melihat perakiraan cuaca di layar televisi? Mungkin sekarang sudah tidak ada ya, jarang sekali di televisi perakiraan cuaca. Nah, apa itu cuaca? Cuaca adalah rata-rata keadaan udara suatu tempat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Cuaca cepat berubah-ubah dan daerahnya tidak terlalu luas. Misalkan sedang panas, sedang turun hujan, sedang dingin, ya. Kemudian iklim. Apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan diperhitungkan dalam rentang waktu yang lama. Ya, rentang waktu yang lama ini iklim jarang berubah sampai jangka waktu antara 30 sampai 100 tahun ya. Jadi rentang waktunya sangat lama. Ya, kenapa? Karena iklim ini dipengaruhi oleh posisi permukaan bumi dari sisi letak astronomis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iklim di Indonesia. Yang pertama adalah iklim dan angin di Indonesia. Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia yang berada di garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga dari sini Indonesia beriklim tropis. Ya. Jadi iklim tropis itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan mendapatkan curah hujan hampir sepanjang tahun ya. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menjadikannya nanti berpengaruh pada angin dan hujan. Kemudian yang kedua, pola angin di Indonesia. Ya, apa yang dimaksud dengan angin? Angin adalah udara yang bergerak ya dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang rendah. Maksudnya dari udara yang dingin ke udara yang lebih hangat atau panas. Ya. Nah, maka ketika bumi ini kan tidak tegak lurus ya, agak miring posisinya. Nah, sehingga nanti ketika posisi mataharinya misalkan pada bulan tertentu dia berada di selatan atau di daerah benua Australia, maka benua Australia akan lebih hangat udaranya, sementara dari Asia lebih dingin. Nah, udara yang dingin tadi kemudian bergerak ke udara yang lebih hangat, gitu ya. Nah, udara yang bergerak ini disebut juga dengan angin, ya. Nantinya angin tadi akan menggerakkan awan-awan, mendorong awan, ya. Kemudian awan tadi membawa uap air sehingga terjadilah hujan, ya. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah, ya, tergantung dari suhu suhu udara tadi. Jenis angin yang ada di Indonesia sebagai berikut. Pertama, ada angin musim. Angin musim ada dua, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Ya, apa itu angin musim barat? Angin musim barat bergerak dari Asia menuju Australia yang melewati Samudra Hindia. Ya, kenapa? Karena ya, udara atau suhu udara di Australia lebih hangat, gitu ya, sehingga Asia yang lebih dingin itu udaranya bergerak ke
ke benua Australia. Ya, karena dia lebih dingin, lebih tekanannya tinggi gitu ya. Maka dia bergerak ke benua Australia yang menjadikannya angin gitu ya. Karena posisi Asia itu di barat, maka dia bergerak ya melewati Indonesia. Nah, angin musim barat membawa banyak uap air. Kenapa? Karena dia melewati Samudra Hindia. Tadi ya, karena pemanasan sinar matahari, air dari laut atau samudra itu, samudra yang luas tadi kan menguap, kemudian menggumpal menjadi awan-awan. Nah, awan itu kemudian didorong oleh angin musim barat dari Asia ke arah Australia yang pada akhirnya melewati Indonesia. Ya, sehingga dari uap air yang dibawa oleh awan ini didorong oleh angin ini menyebabkan musim hujan. Nah, angin ini bertiup antara bulan September sampai Maret. Jadi, tidak heran kalau di bulan September sampai Maret sering turun hujan, ya. Kemudian angin musim timur. Angin musim timur adalah angin yang bergerak dari benua Australia menuju benua India, menuju Samudra Hindia. Angin ini bersifat kering, ya, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Kenapa? Ya, karena tadi posisi mataharinya menyebabkan pemanasan di daerah benua Asia dan Samudra Hindia, sehingga udaranya menjadi lebih hangat. Sementara di Australia itu tekanannya lebih tinggi karena dingin, udaranya lebih dingin, maka udaranya bergerak menuju ke menempati udara yang kosong yang hangat tadi. Nah, bergerak menjadi angin. Nah, karena dia dari daratan Australia, udara yang bergerak dari daratan itu kan tidak membawa uap air, ya. Yang ada adalah panas dari daratan, sinar penyerahan matahari. Maka sifatnya adalah tadi angin yang bergerak tadi tidak membawa uap air, tidak membawa awan hujan. Ya. Nah, angin ini bersifat kering sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Ya, angin ini bertiup di bulan Maret sampai dengan bulan September, sehingga dari Maret sampai September ini agak jarang turun hujan. Kemudian angin lokal. Apa ini maksud dengan angin lokal? Angin lokal ini terjadi di suatu tempat tertentu saja, ya, hanya satu tempat tertentu saja akibat perbedaan tekanan udara karena faktor geografisnya atau permukaan. Angin lokal ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama ada angin laut, yaitu angin yang bertiup dari laut menuju ke darat. Ya, angin ini terjadi pada siang hari, ya. Jadi karena siang hari penyinaran matahari di darat lebih cepat panas, gitu ya. Nah, lebih cepat panasnya, sehingga udaranya lebih cepat panas, ya, tekanannya rendah, lebih banyak yang kosongnya. Sementara di laut agak lama memanaskannya karena lautnya itu luas dan dalam, ya, lebih lama untuk memanaskannya, sehingga udara di atasnya cenderung lebih dingin, lebih tinggi tekanannya, sehingga dia bergerak menuju udara yang dingin tadi bergerak menuju ke udara yang lebih hangat mengisi ruang-ruang kosong tadi, ya. Dia bergerak dari laut menuju darat dan terjadi pada siang hari, ya, di mana proses pemanasan di darat lebih cepat daripada di laut. Nah, kemudian berikutnya adalah angin darat, yaitu angin yang bertiup dari darat menuju ke laut, kebalikan yang tadi, ya. Ya, angin ini terjadi pada malam hari. Kok bisa? Nah, setelah tadi dipanaskan oleh matahari di siang hari, gitu ya. Nah, berikutnya darat ketika matahari hilang, ya, kemudian daratan yang hilang matahari lebih cepat pula dia dinginnya, gitu ya. Sementara lautan itu kan luas, dalam, ya, tadi disinari oleh matahari sepanjang hari, dia udah mulai menghangat. Nah, sudah mulai menghangat, dia kemudian juga nggak langsung cepat dingin, ya, nggak langsung cepat dingin karena saking banyaknya air di lautan atau samudra, tidak langsung cepat dingin, sehingga udaranya masih panas, masih hangat, gitu ya. Sementara udara di darat itu sudah lebih cepat dingin, udah lebih dahulu dingin,
Nah, udara yang dingin ini kemudian bergerak menuju ke udara yang lebih hangat, yaitu ke arah laut. Ya, sehingga terjadi angin darat. Ya, angin darat ini bertiup dari darat menuju ke laut. Nah, untuk nelayan-nelayan konvensional, maksudnya nelayan yang mengandalkan angin untuk menggerakkan kapalnya dengan perahu layar, maka mereka menggunakan angin darat ini untuk pergi berlayar, ya. Jadi mereka pergi berlayar pada malam hari, sehingga angin menggerakkan perahu mereka menuju ke tengah lautan. Nah, besoknya pada siang hari baru mereka pulang dengan bantuan angin yang mendorong perahu mereka dari laut menuju daratan. Berikutnya angin gunung, yaitu angin yang bertiup dari puncak gunung menuju ke lembah. Nah, angin ini terjadi pada malam hari. Ya, kenapa? Tadi ya sama, prinsipnya sama atau teorinya sama, karena pemanasan sinar matahari. Ya, karena pemanasan sinar matahari, lembah yang tadi, dataran rendah yang disinari matahari tadi, ya masih hangat itunya udaranya. Sementara ketika matahari hilang pada malam hari, di atas gunung sudah lebih cepat dingin, ya udaranya. Maka udara yang dingin ini kemudian bergerak menuju ke udara yang lebih hangat ke bawah. Ya. Kemudian yang keempat yaitu angin lembah. Kebalikannya ya, angin yang bertiup dari lembah dataran rendah menuju ke puncak gunung. Nah, angin ini terjadi pada siang hari, ya. Karena proses pemanasan matahari di siang hari itu berlangsung lama gitu ya, untuk daerah dataran rendah. Karena dia lebih luas cakupannya dan lebih jauh jaraknya dari sinar matahari, sementara puncak gunung kan lebih dekat dari sinar matahari, gitu ya, sehingga lebih cepat hangat udaranya. Maka dari dataran rendah yang di lembah tadi bergerak menuju ke puncak gunung, ya, udaranya yang lebih rendah tadi menuju ke puncak gunung, sehingga terjadi angin, ya, pergerakan udara. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi ada angin lokal, berikutnya adalah ada angin Fohn. Angin Fohn ini adalah angin yang turun dari lereng pegunungan. Sifat angin ini kering dan panas. Ya, sama seperti angin gunung ya. Cuman angin Fohn ini dia ada nama-namanya sesuai dengan daerah-daerah masing-masing ya. Ada angin kumbang yang terjadi di Tegal dan Cirebon, ada angin gending yang terjadi di Pasuruan dan Probolinggo, ada angin puting beliung ya yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, ada angin barubu yang terjadi di Makassar, ada angin wambrau yang terjadi di Biak, Papua ya. Ini tergantung tempat dan lereng pegunungannya. Nah, kemudian apa dampak perubahan cuaca dan iklim terhadap kehidupan? Tentunya perubahan cuaca dan iklim ini sangat berdampak bagi kehidupan manusia ya. Nah, juga menentukan tingkat kehidupan seseorang ataupun kelompok manusia yang tinggal di daerah tadi. Ya, diantaranya pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi seperti nelayan yang berangkat pada malam hari melaut menuju laut, kemudian pulang dari laut ke daratan pada siang hari. Jadi pada malam hari mereka berangkat kerja gitu ya, berangkat melaut gitu ya. Kemudian siang harinya baru pulang. Ini kan perilaku yang disebabkan karena karena pengaruh iklim ya. Karena pengaruh iklim. Ada juga yang iklimnya ekstrim ya. Kalau kita di daerah tropis kan iklimnya hanya seperti itu aja, karena mendapatkan panas sepanjang tahun. Tapi daerah-daerah yang dia iklimnya dingin, nah hanya panas itu hanya beberapa bulan saja, tidak lama, maka mereka harus menyiapkan ya segala sesuatunya untuk menghadapi musim dingin. Jadi berpengaruh pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, perilaku manusianya. Kemudian juga cara berpakaian, itu mempengaruhi cara berpakaian. Tentunya antum bisa membedakan ya orang-orang yang di Eropa yang beriklim dingin ya, pakaiannya kita bicaranya musim dingin ya, misalkan di Turki musim dingin gitu ya, dengan
ya di Bali misalkan, di Bali gitu ya. Ya, cara berpakaiannya beda gitu ya. Kan tidak enak pakai baju tebal ya di tempat yang panas. Tentu kan semakin kegerahan. Kemudian juga di tempat yang dingin seperti di Eropa yang memang cuacanya dingin ya, memang mereka iklimnya dingin, juga kan nggak mungkin pakai kaos tipis ya, hanya pakai kaos dan celana pendek misalkan ya, yang biasa umum dipakai di pantai-pantai, kan nggak mungkin ya, dia akan mati kedinginan gitu ya. Jadi iklim tadi juga mempengaruhi cara berpakaian. Kemudian juga mempengaruhi bentuk rumah ya, bentuk rumah. Mungkin kalau antum pernah lihat rumah-rumah yang ada di Eropa itu kan punya cerobong asap ya, punya cerobong asap ya, itu rumah-rumah konvensional dulu, atau rumah-rumah yang ada di pedesaan. Mereka untuk menghadapi musim dingin ya, mereka akan menghangatkan rumah dengan cara membakar kayu bakar di cerobong asap tadi ya, untuk menghangatkan isi rumah, untuk menghangatkan ruangan di dalam rumah. Kalau sekarang yang rumahnya sudah modern, pakai heater ya, pemanas ruangan ya, pemanas ruangan. Kemudian kita bisa lihat bentuk rumahnya. Ada yang di daerah hutan rumahnya tinggi-tinggi ya, panggung-panggung, karena ya khawatir ada binatang atau yang lainnya. Kemudian untuk yang di daerah dingin seperti di kutub, pernah lihat ya rumah yang dari es tadi yang berbentuk bulat ya, iglo, itu menjaga panas di dalamnya. Nah, itu juga pengaruh iklim. Kemudian juga pengaruh iklim ya, rumahnya disesuaikan. Kalau rumah-rumah di Eropa itu bata yang cenderung rapat tertutup agar panas di dalamnya tidak keluar, sementara rumah-rumah di pantai itu terbuka gitu ya, terbuka artinya memang udaranya panas biar angin itu keluar masuk dan sebagainya, lebih terbuka. Jadi memang mempengaruhi pemilihan bentuk rumah. Kemudian juga menyesuaikan pada lingkungannya, penyesuaian. Kenapa? Sudah tahu nih musim hujannya kapan, musim kemarau kapan ya, jadi menyesuaikan pada lingkungan. Ketika musim hujan ya umumnya gitu ya, kita menyiapkan jas hujan, kemudian juga menyiapkan payung gitu ya. Kemudian juga sudah mulai membersihkan saluran air dan sebagainya, yang menyesuaikan lingkungan. Kemudian juga mempengaruhi cara beraktivitas atau memilih pekerjaan. Tadi seperti nelayan ya, nelayan yang berangkat pada malam hari kemudian pulang pada siang hari, mempengaruhi aktivitas ya, dan banyak lagi yang lainnya. Itu pengaruh iklim pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Baik, solih-solihah ya anak-anak kelas 5, demikian tadi pelajaran geografi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan antum baca kembali modulnya dan silakan antum buat resumenya atau rangkuman dari materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.